Halo semuanya, di sini kami akan mempraktekkan Koloid sederhana, yaitu koagulasi menggunakan asam. Tujuan dari praktek ini untuk mengetahui sifat dari koloid, yaitu koagulasi. sebelumnya. Izinkan kami memperkenalkan diri kami masing-masing. Nama saya Pai Korges. Saya Yoga Pangestu. Saya Muhammad Yusuf Andika Prasetya. Saya Felix Geraldi. Baik, kita masuk ke dasar teori. Koagulasi merupakan proses destabilisasi partikel koloid dan partikel suspensi termasuk bakteri dan virus melalui penetraian muatan elektriknya untuk mengurangi gaya tolak-menolak antar partikel. Kawamura 1990. Koagulasi disebut juga penggumpalan. Koagulasi terjadi karena dispersi koloid kehilangan kestabilan dalam yang mempertahankan partikel-partikelnya untuk tetap tersebar di dalam mediumnya. Hal ini disebabkan karena keduanya mempunyai muatan yang berlawanan sehingga saling menetralkan. Keadaan ini mengakibatkan penggabungan partikel-partikel koloid sehingga ukuran partikelnya menjadi lebih besar hingga ukuran suspensi. Dalam proses koagulasi, fluktuasi dibutuhkan koagulan untuk mendestabilisasi koloid dengan menetralkan muatan listrik pada permukaan koloid sehingga terbentuk inti fluk yang dapat bergabung satu sama lain membentuk fluk dengan ukuran yang lebih besar sehingga mudah mengendap. Sawyer 2003. Bahan yang digunakan yaitu santan, susu, dan juga lemon. Cara kerja: tuangkan santan dan susu ke dalam wadah yang terpisah, lalu tambahkan perasan lemon ke dalam susu dan juga santan. Lalu aduk koloid dan tunggu sekitar 10-15 menit. Lalu amati perubahan yang terjadi pada santan dan susu. Tabel pengamatan perlakuan: susu ditambahkan perasan lemon. Hasil pengamatan: terjadi penggumpalan kepada susu. Santan ditambahkan perasan lemon. Hasil pengamatan: terjadi penggumpalan kepada santan. Pembahasannya yaitu proses penggumpalan pada susu dan santan merupakan koagulasi. Koagulasi adalah suatu keadaan di mana partikel-partikel koloid membentuk gumpalan yang lebih besar. Kemudian susu dan santan merupakan koloid dan termasuk salah satu contoh protein. Saat susu dan santan ditambahkan suatu asam, maka akan mengalami denaturasi protein. Denaturasi protein merupakan perubahan struktur lengkap dan karakteristik bentuk protein akibat gangguan interaksi sekunder, tersier, dan kuaterner. Fluktual seperti suhu, penambah garam, enzim, dan lain-lain. Saat susu dan santan ditambah suatu asam, di mana percobaan kali ini kami menggunakan lemon, maka kandungan struktur dari susu dan santan akan terputus, sehingga struktur-struktur tersebut akan berkumpul dan menggumpal. Proses ini, penggumpalan pada denaturasi protein ini disebut koagulasi. Kesimpulannya yaitu koagulasi adalah suatu keadaan di mana partikel-partikel koloid membentuk gumpalan yang lebih besar. Proses penggumpalan pada susu dan santan disebabkan adanya denaturasi protein yang disebabkan penambahan suatu asam, yaitu jeruk nipis. Proses penggumpalan pada denaturasi protein ini disebut koagulasi.